Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1, Sistem Informasi di 2022, ingin memaparkan mengenai tes case design rancangan aplikasi kami, yakni aplikasi Unesafot. Pada kelompok kami ini terdapat anggota kelompok yakni Ananda Zafi Fabrian dengan NIM 20, Nashwa Putri dengan NIM 31, Muhammad Dafi dengan NIM 39, Rajendra Wahyu dengan NIM 140, dan Sandra Nababan dengan NIM terakhir 141. Latar belakang. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kebutuhan akan solutif, inovatif di berbagai sektor kehidupan sehari-hari semakin mendesak. Di tengah tren urbanisasi dan mobilitas yang tinggi, industri makanan dan minuman menjadi salah satu bidang yang mengalami transformasi signifikan. Hal ini tidak terkecuali di lingkungan kampus Universitas Negeri Surabaya, yang menjadi pusat kegiatan akademik dan sosial bagi mahasiswa, dosen, karyawan, dan pengunjung. Rancangan perangkat lunak ini dirancang untuk memadukan teknologi terkini dalam pengembangan aplikasi mobile dan pengelolaan basis data yang handal. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menelusuri pilihan makanan, melakukan pemesanan makanan, dan bahkan melakukan pembayaran secara digital. Lebih dari sekedar dan akses, Unesafo juga memasukkan elemen personalisasi dan preferensi pengguna. Baik, selanjutnya adalah rancangan aplikasi. Pada rancangan aplikasi Unesama yaitu fitur autentikasi pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke aplikasi. Yang kedua yaitu sistem pemesanan online. Fitur ini memungkinkan berbagai secara online. Yang kedua, digital. Fitur ini menyediakan pengguna untuk secara digital selanjutnya itu ulasan dan rating mungkin ulang ya. Baik, selanjutnya di sini adalah rancangan aplikasi. Pada rancangan aplikasi Unesofut sendiri memiliki 7 fitur utama. Yang pertama, fitur autentikasi pengguna. Yang kedua, sistem pemesanan online. Yang ketiga, sistem pembayaran digital. Yang keempat, ulasan dan rating. Yang kelima, fitur berbagai standar menu. Yang keenam, fitur promo dan diskon. Dan yang terakhir, fitur verifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat test case design. Next. Terdapat white box testing. White box testing yang juga dikenal sebagai pengujian struktural melibatkan penguji dalam eksplorasi yang transparan terhadap perangkat lunak yang diuji. Dalam konteks ini, uji dirancang dari sudut pandang pengembang dengan fokus pada struktur internal yang terbuka untuk diuji.
Tujuan utama adalah mengidentifikasi kesalahan logis dalam kode sumber perangkat lunak. Dari Jonavic 2009. Whiteboard texting memerlukan akses ke kode sumber dan biasanya dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Metode ini dikenal dengan sebutan pengujian kotak jernih atau clear box, kotak kaca, glass box, atau kotak terbuka, open box. Dari Desikan, Srinivasan, dan Ramesh 2008. Kelebihan white box texting termasuk kemampuannya untuk mengungkap bagian tersembunyi dari kode, melakukan pengujian menyeluruh dengan mengeksplorasi seluruh struktur atau logika, membantu dalam mengoptimalkan kode, dan memungkinkan pengujian dimulai bahkan ketika antarmuka pengguna masih dalam tahap pengembangan. Next. 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 Pada metode white box terdapat control flow texting. Control flow texting adalah teknik pengujian white box yang mengevaluasi struktur internal kode perangkat lunak. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap jalur logis dalam program diuji secara menyeluruh dan beroperasi sesuai dengan harapan. Dengan menggunakan representasi grafik alur kontrol program, seperti dalam control flow graph, teknik ini membantu visualisasi alur kontrol logis dalam kode. Selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC, control flow testing digunakan untuk menjamin kualitas dan keandalan perangkat lunak dengan mengidentifikasi kesalahan, bug, dan anomali dalam alur kontrol program. Secara keseluruhan, teknik ini berperan penting dalam meningkatkan kendaraan dan kepuasan penggunaan perangkat lunak. Next. Metode white box juga terdapat data flow testing. Data flow testing adalah teknik pengujian yang fokus pada aliran data dalam perangkat lunak. Dalam perencanaan aplikasi, ini melibatkan analisis terhadap bagaimana data bergerak melalui komponen atau modul dalam sistem. Tujuannya adalah mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau catat terkait manipulasi data. Langkah-langkah data flow testing mencakup pemahaman mendalam terhadap struktur data, proses data, dan interaksi data dengan berbagai bagian aplikasi. Hal ini bertujuan memastikan aliran data dalam aplikasi berjalan dengan benar dan aman, serta membantu mengidentifikasi potensi kelemahan atau kesalahan selama eksekusi aplikasi. Selanjutnya terdapat branch testing. Branch testing merupakan suatu metode pengujian yang fokus pada percabangan atau cabang-cabang dalam alur kontrol suatu program. Dalam perencanaan aplikasi, branch testing melibatkan analisis dan pengujian terhadap setiap percabangan atau keputusan dalam kode program untuk memastikan bahwa setiap jalur eksekusi program telah diuji dengan baik. Branch testing memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap cabang atau percabangan dalam alur kontrol program diuji secara menyeluruh. Dengan cara ini, pengembang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap keandalan dan kualitas kode program. Next. Oke, saya lanjut ke metode black box. Metode black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang memeriksa fungsionalitas suatu aplikasi tanpa memerinci struktur internal atau logika kode program. Dalam black box testing, pengujian menguji sistem dengan memberikan input tertentu dan mengamati output yang dihasilkan tanpa mengetahui bagaimana sistem mencapai hasil tersebut. Black box testing dapat mencakup pengujian unit, integrasi, sistem, dan penerimaan. Teknik-teknik khusus seperti equivalence partitioning, boundary value analysis, dan cause effect driving sering digunakan dalam black box testing untuk merancang test case yang efektif. Metode equivalence class partitioning atau sering disebut ECP. Metode ECP adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan input ke dalam kelas setara atau partisi setara. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi setiap kelas input yang seharusnya memiliki respon yang serupa dari sistem. ECP dalam pengujian black box adalah teknik untuk
membagi domain input program ke dalam kelas-kelas data setara, sehingga hanya perlu diuji satu representatif dari setiap kelas untuk mengurangi jumlah uji yang diperlukan. Metode ini memeriksa masukan dan keluaran data yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya, membantu dalam mengidentifikasi kondisi yang valid dan tidak valid. Yang kedua yaitu boundary value analysis, atau sering disebut sebagai BVA, yaitu teknik pengujian black box yang fokus pada pengujian nilai-nilai batas dari domain input. Metode ini bertujuan untuk mendeteksi kesalahan yang memungkinkan terjadi di sekitar batas nilai valid dan tidak valid. Dalam BVA, pengujian dilakukan pada nilai minimum, maksimum, dan tepat di luar batas domain input. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani nilai-nilai tersebut dengan benar. Pentingnya metode ini terletak pada fakta bahwa kesalahan seringkali terjadi di sekitar nilai batas, seperti saat nilai tepat di batas atau tepat di luar batas. Dengan menguji nilai-nilai ini, pengembang dapat menemukan potensi masalah dan memastikan bahwa perangkat lunak berperilaku dengan benar dalam semua skenario. Next. Yang ketiga yaitu metode compression testing. Compression testing adalah suatu metode pengujian perangkat lunak di mana perangkat lunak yang sering dikembangkan dibandingkan dengan perangkat lunak serupa yang sudah ada di pasaran. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan perangkat lunak yang sedang dikembangkan dengan membandingkan dengan produk perangkat lunak yang sudah ada. Metode ini membantu dan mengidentifikasi perbedaan dan kemungkinan masalah pada perangkat lunak yang sedang dikembangkan dengan merujuk pada produk yang sudah mapan. Dengan melakukan perbandingan, tim pengembang dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan melalui metode ini memenuhi atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan oleh produk sejenis. Next. Yang keempat yaitu metode orthogonal array testing atau sering disebut OAT. Metode ini adalah teknik pengujian perangkat lunak yang sistematis dan didorong oleh statistik. Teknik ini menggunakan array ortogonal untuk menciptakan rangkaian uji coba. Pendekatan statistik ini dirancang untuk menguji interaksi antara faktor dengan jumlah uji coba yang minimal. Dalam metode ini, setiap faktor dan interaksi antara faktor diwakilkan oleh array ortogonal, memungkinkan pengujian secara efisien. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi cacat dengan meminimalkan jumlah uji coba yang diperlukan. Yang kelima dan metode terakhir yaitu decision table based testing and cause effect graph. Decision table based testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menggunakan tabel keputusan untuk merancang dan menghasilkan serangkaian kasus uji. Tabel keputusan digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara kondisi input dan hasil yang diharapkan, memungkinkan identifikasi kombinasi input yang berbeda. Dan untuk cause effect graph itu juga dikenal sebagai teknik berbasis grafik dengan pendekatan pengujian black box yang menyoroti hubungan antara hasil yang diinginkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini membantu merancang kasus uji dengan visualisasikan dampak dari berbagai kombinasi kondisi input pada output. Selanjutnya ada skenario whitebox testing. Pada skenario whitebox testing ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada login, dan yang kedua ada bagian unit output. Pada bagian login merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah sistem dengan tujuan mempermudah dalam akses sistem. Next. Pada bagian login sendiri terdapat flowchart, flowgraph, dan skenario login. Pada bagian flowchart dimulai dari start, selanjutnya input username, input password, login berhasil. Jika tidak berhasil, akan kembali ke input username. Jika berhasil, akan langsung menampilkan dashboard. Dan selanjutnya akan selesai. Untuk flowgraph-nya sendiri memiliki pola yang sama dengan flowchart. Dan selanjutnya ada skenario login. Skenario login ini terdapat dua jalur.
Yang part pertama memiliki jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan skenario start, input username, input password, login berhasil, menampilkan dashboard, dan end. Hasil pengujiannya berhasil. Dan untuk part kedua memiliki jalur 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan skenario start, input username, input password, login gagal, input username, input password, login berhasil, dan end. Untuk hasil pengujiannya berhasil. Next. Bagian kedua ada Unisafood. Aplikasi layanan food court Unisafood merupakan sebuah tahapan proses alur berjalannya sistem yang dilakukan oleh admin dari sistem yang dibangun. Next. Sama seperti bagian login, bagian Unisafood sendiri juga memiliki flowchart dan flowgraph. Untuk flowchartnya dimulai dari start. Selanjutnya, pesan makanan di fitur popular food. Jika iya, langsung melakukan pemesanan. Jika tidak, bisa memilih kategori makanan. Untuk kategori makanannya terdapat food, drink, dan snack. Jika iya, bisa memasukkan pilihan menu, dan jika tidak, akan end. Setelah memasukkan pilihan menu, selanjutnya akan diarahkan ke melakukan pemesanan. Dan setelah itu melakukan check out. Jika memilih no, akan membatalkan pemesanan. Jika check out yes, akan langsung diarahkan ke bayar. Setelah itu lihat transaksi pembayaran. Jika tidak ingin dilihat akan langsung end. Jika ingin melihat transaksi pembayaran, setelah itu akan diarahkan ke bagian dashboard utama. Untuk flow graph-nya sendiri juga memiliki pola yang sama pada flowchart. Next. Untuk skenario-nya terdapat 5 jalur. Jalur pertama atau part pertama memiliki jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 dengan skenario start, pesan makanan di fitur popular food, memilih kategori makanan, food, drink, snack, dan selesai atau end. Hasil pengujiannya berhasil. Untuk jalur kedua memiliki jalur 1, 2, 8, 9, 12 dengan skenario start, pesan makanan di fitur popular food, melakukan pemesanan, check out, dan end. Hasil pengujiannya juga berhasil. Untuk part ketiga memiliki jalur 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 dengan skenario start, pesan makanan di fitur popular food, melakukan pemesanan, check out, bayar, lihat transaksi pembayaran, dan end. Untuk hasil pengujiannya berhasil. Next. Selanjutnya ada part keempat, memiliki jalur 1, 2, 3, 4, atau 5, atau 6, 7, 8, 9, 12 dengan skenario start, pesan makanan di fitur popular food, memilih kategori makanan, food, atau drink, atau snack, masukkan pilihan menu, melakukan pemesanan, check out, dan end. Hasil pengujiannya berhasil. Dan untuk jalur yang kelima atau yang terakhir, memiliki jalur 1, 2, 3, 4, atau 5, atau 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dengan skenario start, pesan makanan di fitur popular food, memilih kategori makanan, food, drink, atau snack, masukkan pilihan menu, melakukan pemesanan, check out, bayar, lihat transaksi pembayaran, dan end. Untuk hasil pengujiannya berhasil. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lebih baik di sini skenario black box testing, di mana black box testing adalah suatu teknik pengujian yang mengamati proses masukan dan keluaran dari sistem perangkat lunak tanpa memperhatikan apa yang terjadi dalam sistem. Dan salah satu cara yang terdapat pada black box testing adalah dengan membuat tabel-tabel yang di dalamnya berisi skenario, output yang diharapkan, dan validasi. Output yang diharapkan validasi. Hal tersebut dilakukan untuk menguji kesesuaian antara desain dengan implementasi. Next. Di sini terdapat 3 black box testing. Yang pertama yaitu halaman login, di mana yang pertama skenario pengujiannya yaitu username, email, password tidak diisi tetapi klik button login. Lalu cara pengetesannya yaitu username diisi namun password kosong dan hasil yang diharapkan yaitu maaf harap isi username dan email dan password. Lalu kesimpulan dari testing ini valid.
Lalu yang nomor yang kedua, menginputkan username atau email tetapi tidak menginputkan password. Cara pengetesannya yaitu username, email diisi, namun password kosong, dan hasil yang diharapkan, masukkan password Anda, dan kesimpulannya yaitu valid. Lalu yang ketiga yaitu menginputkan username atau email dan password tapi tidak benar. Dan nantinya akan keluar output yaitu pengguna harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Lalu yang terakhir yaitu menginputkan username, email, dan password dengan benar. Dan nantinya user akan langsung dimasukkan ke menu homepage selanjutnya. Dan kesimpulannya dari keempat pengujian ini yaitu valid. Dan yang selanjutnya black box testing halaman register ini sama seperti halaman login, kurang lebih yaitu kami memeriksa apakah pengguna dapat masuk ke akun mereka dengan benar. Dan mengapa ini penting yaitu karena ini berkaitan dengan keamanan dan kemudahan akses pengguna. Lalu selanjutnya black box testing fitur utama yang dimana di sini terdapat pemilihan stand, pemilihan menu, proses checkout, dan checking order. Yang dimana pencarian menu makanan ini diuji kemampuan aplikasi dalam menampilkan pencarian menu makanan secara akurat. Dan mengapa ini penting yaitu untuk memastikan pengalaman pengguna yang efisien dan dalam menemukan menu yang diinginkan. Dan hasil dari kesimpulan black box testing fitur utama ini semuanya valid karena sudah diuji dengan benar. Lalu yang terakhir ialah checking order atau lacak pesanan, di mana memastikan bahwa pengguna dapat melacak status pesanan mereka dengan akurat untuk memberikan transparansi kepada pengguna, mengurangi ketidakpastian terkait pesanannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, untuk kesimpulan, dalam test case desain untuk aplikasi Yonesa Food, penggunaan white box testing dan black box testing memberikan kontribusi berbeda dalam mengevaluasi dan menguji aplikasi tersebut. Maka dengan itu white box testing ideal untuk mengevaluasi struktur internal aplikasi dan mendeteksi kesalahan logika, dan black box testing efektif untuk memastikan fungsionalitas dan antarmuka pengguna sesuai dengan harapan. Kombinasi keduanya dapat memberikan pengujian yang komprehensif dan menyeluruh untuk aplikasi Yonesa Food. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.